Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Ihsan Mujahidah dari kelas Farmasi 2D dengan nomor induk mahasiswa 20040010086. Di sini saya akan menjelaskan kation golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniak. Selanjutnya, analisis kualitatif. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan, yang kedua penentuan titik leleh, yang ketiga pengamatan bentuk kristal, yang keempat indeks bias, yang kelima penentuan titik didih, yang keenam penentuan sifat keasaman dalam kebasaan sampel. Analisis pendahuluan. Yang pertama, pengamatan terhadap warna, bau, serta bentuk atau wujud sampel. Yang kedua, tes kelarutan. Yang ketiga, tes keasaman larutan. Yang keempat, pemanasan zat pada pipa pijar. Yang kelima, tes nyala. Selanjutnya yaitu proses pemisahan golongan secara umum. Yang pertama, pemisahan kation-kation ke dalam golongan. Yang kedua, pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Dan yang ketiga, pengidentifikasian tiap kation. Berdasarkan metodenya, analisa kualitatif dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, analisis bahan berdasarkan karakterisasi fisis, yaitu penentuan sifat fisis dan keasaman. Dan yang kedua, analisis bahan berdasarkan H2S, yaitu analisis kation dan analisis anion. Selanjutnya, reaksi golongan. Hidrogen sulfida, gas atau larutan air jenuh, dengan adanya amonia dan amonium klorida atau amonium sulfida. Aluminium hidroksida terjadi endapan putih, kromium hidroksida terjadi endapan hijau, dan kobalt sulfida terjadi endapan hitam. Selanjutnya yaitu golongan. Golongan kation 3 terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu golongan besi dan yang kedua golongan zinc. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang aluminium, kromium, dan kobalt. Selanjutnya, pemisahan golongan. AlOH3 ditambahkan NH4Cl dan NH3, lalu dipanaskan akan larut, tidak ada warna. CrOH3 plus NH4Cl dan NH3 dipanaskan menghasilkan endapan kuning. Selanjutnya yaitu COS ditambah HCl terjadi endapan warna hitam, ditambahkan HCl dan NaOCl3 menjadi CO2 plus ditambahkan NH4Cl dan NH3. CO2 plus tersebut larut. Selanjutnya yaitu pemisahan golongan. Endapan yang dihasilkan dengan menambahkan NH4Cl serta larutan NH3 dan mendidih mungkin mengandung CrOH3 plus AlOH3 dan sedikit MnO2 XH2O. Tambahkan larutan NaOH dan larutan H2O2, didihkan perlahan sampai pelepasan O2 berhenti. Jika tetap tidak larut, maka kemungkinan FeOH3 dan MnO2. Sedangkan pada Cr dan Al apabila muncul filtrat kuning, maka itu adalah Cr. Dan apabila tidak berwarna, maka itu adalah aluminium. Selanjutnya, konfirmasi identifikasi aluminium. Pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat
akan memberikan reaksi berikut. AlOH 4- ditambah 4H+ menghasilkan Al3+ ditambah 4H2O. 2CrO4 2- ditambah 2H+ menghasilkan Cr2O7 2- ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dan terbentuknya menjadi jingga dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya aluminium. Apabila ditambahkan natrium fosfat akan menimbulkan endapan putih. Al3+ ditambah H4 HPO4 2- menghasilkan AlPO4 ditambah H+. Selanjutnya yaitu konfirmasi identifikasi kromium. Tambahkan NaOH pada endapan kuning timbal kromat PbCrO4 ditambah 4OH- menghasilkan PbOH4 2- ditambah CrO4 2- dengan hidrogen peroksida pada larutan asam kromat, maka akan diperoleh larutan kromium pentoksida yang biru tua. CrO4 2- ditambah 2H+ ditambah 2H2O menghasilkan CrO5 ditambah 3H2O. Dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebihan. Reaksinya yaitu Cr3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4+. CrOH3 ditambah 6NH3 menghasilkan CrNH3 6 3+ ditambah 3OH-. Selanjutnya yaitu konfirmasi identifikasi CO2+. Dengan larutan amonia terjadi endapan biru. CO2+ ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3 menghasilkan COOH NO3 ditambah NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobalt sulfida. CO2+ ditambah S2- menghasilkan COS. Dengan larutan kalium sianida, bila ditambahkan perlahan-lahan, menghasilkan endapan coklat kemerahan. Besi sianida. CO2+ ditambah 2CN- menghasilkan COCN2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.